Perkenalkan, TVS Manado dengan bintang beberapa kilas bola bisa kita kubik. Memiliki bangunan yang luas dan kuat, tempat duduk yang nyaman dan ergonomis, semua kondisi posisi mungkin. Sukses dipakai dan nyaman. Sukses dipakai gambar untuk pengambilan gambar dengan seperti mohon, lebih aktif dan efisien menggunakan engine. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan fitur yang ada di Armando ini ya. Tentunya teman-teman penasaran. Kita next, kita dari depan dulu deh. Nah, ini dari depan ini lampu kepalanya ini sebenarnya DC ya teman-teman ya. DC tapi dia harus mesin hidup baru hidup. Ya. Di sini ketika saya keluarkan on seperti ini lampu senjanya tidak langsung hidup teman-teman. Tapi nunggu mesin hidup baru hidup. Tapi untuk lampu tembaknya ini langsung hidup. Ketika kunci kontak on, ini langsung hidup. Nah, kita mesin hidupin dulu ya. Nah, mesin hidup. Ini saklarnya. Dan ini jauh dekat. Dan ini lampu dimmer. Nah, ini dimmernya. Oke. Kita saklar on-nya kita matikan. Jauh dekatnya mati tapi dimnya hidup ya. Biasanya seperti ini menggunakan relay ya, ada relaynya. Nah, ini suaranya halus teman-teman. Ini kondisi depannya apa aja sih yang terlihat? Ada indikator gigi, indikator bensin, RPM, kemudian ada odo di sini. Coba kita gas sampai RPM berapa ini ya? 6000. Hampir 11.000 RPM ya. Ini untuk RPM-nya. Dan ini ada saklar hazardnya ya, teman-teman. Hazard kalau terjadi kendala atau naik turun barang, ini hazard kita hidupkan. Nah, ini ada USB untuk ngecas handphone. Jadi kalau teman-teman mau ngecas handphone tidak perlu nyari colokan lagi ke listrik, tapi di sini langsung disediakan. Oke, teman-teman. Dan di sini depan untuk handlingnya, ini untuk handlingnya luas ya. Jadi posisi tangan itu pas banget. Kemudian di sini koplingnya ini ringan. Ya, koplingnya ringan, buka tutupnya, tapi tenaganya tetap bagus. Karena koplingnya di sini ada kelebihannya nanti kita buka materinya ya. Kita sekilas dulu lihat. Udah di sini ada. Oke, kita matikan. Ini ada engkol ya teman-teman. Engkolnya ini bisa diengkol dan bisa menggunakan starter ya, electric starter dan kick starter. Kemudian ini untuk di sini info sedikit, 1400 olinya. Jadi oli mesinnya itu 1400. Dan ini ada kelebihannya, dia menggunakan oil cooler ya. Jadi oli ini mengalir ke atas kemudian turun lagi gitu teman-teman. Dan informasi untuk tutup olinya, untuk buka tutup olinya itu magnetik. Jadi bisa menempel gram-gram yang kotor di dalam itu, hasil gesekan itu menempel di baut magnetiknya ya. Ini pas dibuka dia nempel kotorannya, serbuk-serbuk gramnya. Ini ada filter olinya. Untuk olinya 1500 cc ya, 1400 sampai 1500. 1500 adalah ketika penggantian filter itu 1500. Tapi kalau penggantian rutin aja di 1400 gitu teman-teman. Ini untuk dinamo starter, kondisi penempatan busi, dan ini ada kondisi untuk tutup klep. Teman-teman mau nyetel klep di sini. Ya. Dan ini karburator ya. Jadi bukan injeksi, tapi ini karburator. Ini cuknya di sini. Jadi kalau susah, kira-kira pagi susah dihidupkan, kita bisa menggunakan cuk. Nah, cuk ditarik seperti ini, dan nanti sudah hidup, nah diturunin lagi. Oke, ini sebelah kiri. Kita lari sebelah kiri. Di sini ada bukaan kunci, tapi di sini belum ada apa-apanya, kosong. Di sini tapi terdapat CDI TCI ya. CDI yang sudah TCI. Oke, pengapiannya lebih sensitif dibanding CDI yang biasa. Nah, ini untuk koilnya di sini. Ya, pengapiannya DC teman-teman.
untuk pengapian DC. CDI-nya ada di sini. Untuk sebelah suspensinya besar ya, diameternya saya belum ukur, tapi ini cukup lumayan besar. Remnya tromol, rem depan tromol. Ini ukuran bannya 4.50 pelek 12. Ini sebelah kanan yang bisa kita lihat adalah keran. Nah, ini kerannya. Ini ada keran on off ya, seperti ini. Nah, oke, rest. Nah, ini di sini untuk ngetop magnetnya dari sini. Dan ini ada juga untuk gigi mundur. Nah, ini ada oli gearboxnya teman-teman ya. Oli gearbox itu dari sini ngisinya. Lanjut, kita cek penyetelan angin dan gas ada di sini. Setelan gasnya, setelan anginnya. Untuk tangkinya sendiri kurang lebih 16 liter. 16 liter dengan kondisi restnya itu 2 literan. Ya, jadi ketika rest itu masih ada 2 liter. Jadi teman-teman masih sempat mencari tempat pembelian bahan bakar gitu teman-teman. Untuk kompresi mesinnya itu masih 9,5 banding 1 walaupun cc-nya 200. Ini 9,5 kurang lebih sampai banding 1 ya kompresi. Makanya cc 200 tapi menggunakan oil cooler, tidak menggunakan radiator gitu teman-teman. Lanjut lagi, ini ada rem tangan menggunakan seling ya, rem tangan. Untuk baknya jangan ditanya, ini sangat luas teman-teman. Kalau untuk beban-beban berat banyak isi ini bisa full ya. Nanti saya bacakan di bukunya. Oke, untuk jelasnya. Ini menggunakan kopel ya teman-teman. Jadi tidak menggunakan rantai tapi menggunakan kopel. Kardan ya, tuh kardannya. Menggunakan kardan. Untuk suspensi belakang menggunakan per daun. Oke, informasi sedikit tentang, kita coba hidupkan dengan ini digital ya. Tuh, digital. Kita angle saja coba. Angle, gampang angle. Nggak usah digas. Apa bahasanya, Pak? Tuh. Oke, suaranya sangat halus. Kenapa halus? Nah, suara halus ini didapat dari cc 200. Kemudian jenis rocker arm atau pianonya itu menggunakan roller ya. Roller. Kemudian rantai sentriknya atau ketengnya itu menggunakan tipe silent. Jadi tipe-tipe yang giginya lebih lancip ya, D silent. Makanya ini suaranya halus banget, 200 cc. Gitu teman-teman. Ada lagi, selanjutnya adalah di sini pompa olinya itu sangat besar teman-teman. Jadi pompa oli karena di sini jalurnya ada 3 ya, jadi pompa oli, filter oli naik ke head ke bagian sebelah sana, kemudian ini lari ke oil cooler. Itu pompa olinya sangat besar. Jadi mesinnya biar tidak cepat panas. Tuh. Lanjut lagi, untuk magnet dan spool sebelah sana ya. Kita lihat teman-teman. Tadi saya balik lagi lah. Nah, ini ada kabel spool di sini. Kalau dilihat ini tipenya full web. Full web ya. Cuman kiproknya kondisinya saya belum ngecek di mana karena harus dibongkar. Ya, karena full web. Kemungkinan ya arusnya spoolnya 2 ya, pengapian DC. Nah, di sini ada dari sekilas flasher sen itu ada di belakang teman-teman, flasher sen. Kita lihat tuh aki ya, aki teman-teman. Untuk aki ini ada aki di sini. Kita lihat. Nah, ini ada relay starternya di sini. Ya, jadi relay starter ada kabel panjang ke dinamo starter. Oke, relay starter. Dan ini akinya aki MF. Apa itu? Maintenance free. Kurang lebih ini 10 ampere teman-teman. Jadi spoolnya itu gulungannya sangat banyak. Tujuannya apa? Pengisian ini lebih sempurna, lebih bagus karena lampunya juga DC, pengapian DC. Oke.
Lanjut lagi, nanti kita tes apakah ini bisa hidup tanpa aki. Kita tes nanti, coba kita lepas. Tapi kita sebelum masuk ke video pengetesan, kita mau jelasin dulu di materinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.